Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa MUI Channel Jakarta Selatan yang berbahagia, alhamdulillah di sore hari ini kita sama-sama kembali mendapatkan siraman informasi pembinaan masyarakat yang nanti sama-sama akan kita dengarkan. Dan hari ini kita mendapatkan suasana agak berbeda ya. Kalau beberapa pertemuan kemarin kita mendapatkan langsung siraman rohani dari para kiai, dari para ustadz, dan dari para ustazah. Dan sore hari ini siaran kita agak berbeda ya. Kita berada di outdoor ya, outdoor dan tentunya dengan para narasumber yang luar biasa hari ini. Dan kita juga membicarakan satu yang unik, yaitu tentang kerukunan umat beragama di Jakarta Selatan. Dan kali ini kita berada di RW 03 Kelurahan Kebon Baru. Di mana sama-sama kita ketahui Kebon Baru RW 03 mendapatkan predikat kampung kerukunan terbaik se-Provinsi DKI Jakarta. Dan hari ini kita mendapatkan kehadiran ya para narasumber yang luar biasa. Kita kehadiran langsung sebagai tuan rumah Bapak Edianto, Ketua RW 03 Kelurahan Kebon Baru, dan yang luar biasa juga adalah Ibu Lurah, Ibu Mariana. Selamat sore. Dan tentunya didampingi oleh para tokoh masyarakat nih. Di sini hadir juga Ketua Masjid Az-Zahra, Bapak Dodi Irsan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dodi Irsan yang sudah mendampingi kita. Dan tentunya ada juga tokoh agama kita dari FKUB yang dulu pernah melakukan asesmen di Kampung Kerukunan ini, Bapak Panitua John Hairi Pandia. Terima kasih Pak John ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pemirsa MUI Channel yang berbahagia, di acara kita hari ini cukup unik ya. Jadi di bulan Agustus 2022 kemarin, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi DKI Jakarta melakukan asesmen tentang kampung kerukunan yang ada di seluruh di wilayah Jakarta. Dan yang paling unik adalah ketika proses asesmen itu berlangsung di Jakarta Selatan. Waktu itu Jakarta Selatan melakukan seluruh asesmen di kampung kerukunan di semua RW ya. Dan kemudian melakukan evaluasi yang cukup panjang, kemudian didapatkan beberapa kampung kerukunan percontohan, dan hasilnya di ujungnya ini kita mendapatkan kampung kerukunan yang cukup unik dan mendapatkan nilai terbaik tingkat provinsi ya, ini luar biasa ya. Dan kali ini kita akan membicarakan bagaimana implementasi kerukunan itu bisa berlangsung ya di lingkungan Kelurahan Kebon Baru, dan kemudian nanti kita akan sama-sama dapatkan informasi-informasi yang terpenting bagaimana pola kerukunan yang ada di Kebon Baru ini kita bisa implementasikan bersama-sama ya menjadi sebuah contoh buat daerah-daerah yang lain. Dan kerukunan ini tentunya akan menjadi porsi yang baik ya, terutama kita di kawan-kawan dari Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, baik di kecamatan maupun di kelurahan, dan tentunya juga para guru-guru, para kiai, para asatidz yang selama ini kita selalu menyampaikan bagaimana kita menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan, dan akhirnya pola itu sudah berlangsung ya di kampung kerukunan Kelurahan Kebon Baru dan khususnya di RW 03. Dan karena itu untuk mendapatkan suasana yang hidup, kita akan dengarkan langsung nih dari para pelaku ya. Dari Pak RW, dari Bu Lurah, dan nanti dari tokoh agama, serta kita akan dengarkan bagaimana proses asesmen dari Forum Kerukunan Umat Beragama untuk memberikan penilaian khusus di kampung kerukunan RW 03. Baik, kita tidak sabar lagi mendengarkan penjelasan. Kita akan dengarkan langsung penjelasan dari Bapak RW. Kepada Bapak RW kami persilakan. Silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya perkenalkan dulu, nama saya Hedianto dari RW 03. Yang kebetulan pada saat saya jadi ketua RW ada semacam program penilaian kampung kerukunan di Jakarta Selatan. Ya kan? Sebenarnya kampung kerukunan yang ada rukun itu ada di RW 3 itu adanya sudah sejak lama aja, sudah lama sekali. Jadi saya hanya sebagai ketua RW menginformasikan apa yang sudah terjadi di RW 03. Itu sebenarnya sudah ada terjadi. Jadi bukan hal yang tiba-tiba ya? Yang baru tiba-tiba ada gitu. Sebenarnya prosesnya sudah ada terjadi, dan saya ungkapkan semua kepada asesmen, sehingga asesmen juga bisa menilai apa yang terjadi di RW 03
termasuk mereka mendatangi kita sendiri secara fisik ke sini. Oke. Tim-timnya datang untuk melihat kerukunan Langsung secara ya, langsung. dilihat. Melihat mendatangi rumah ibadah, rumah singgah pastur, ada rumah tempat sembahyang umat Hindu dan lain-lain. Itu mereka datangi semua, mereka mengadakan interview apa yang terjadi dan mendapatkan kesimpulan bahwa memang itu adanya kerukunan. Oke. RW 03 sendiri sebenarnya terletak di lingkungan yang mayoritas umat Muslim. Oke. Tapi RW 03 sendiri itu terdiri dari beberapa etnis, terutama dari beberapa golongan agama. Tentu mayoritasnya Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, ada Konghucu. Konghucu, oke. Ya. Kita Tapi ada ada 6 ya, 6. ada 6. Jadi lengkap kita sebenarnya secara golongan agama lengkap. Ya. Kalau suara golongan dan etnis itu banyak sekali, bervariasi. Malah sebenarnya kita ada yang dari Jepang, dari Korea juga ada yang tinggal di sini ya kan. Oke. Selain dari lokal sendiri, dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lain-lain, dari Bali, Nusa Tenggara, Maluku, itu banyak sekali di sini. Cuman kita dari dulu memang sudah hidup secara rukun karena apa? Karena memang kita banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung kerukunan itu. Anggap saja misalnya kegiatan senam ibu-ibu. Oke. Senam ibu itu terdiri dari golongan agama dan golongan sukunya bermacam-macam. Lalu misalnya jalan pagi bapak-bapak, misalnya gitu kan. Itu kegiatan-kegiatan seperti itu membuat kita membuat suasana di Kampung Guru ini rukun gitu. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan resmi keagamaan itu yang secara spontan atau tidak bisa dicerakan oleh Pak Dodi dari Ketua Dewan Masjid Azhar, ya kan? Kegiatan-kegiatan itu yang banyak, misalnya meskipun itu Masjid Azhar, tapi golongan non Muslim pun membantu atau berpartisipasi atau bercampur baur dalam kegiatan-kegiatan di Masjid Azhar. Kolaborasinya kuat, Pak. Ya, kolaborasinya kuat. Misalnya dalam hal pembangunan masjid, kalau dalam hal Pak Dodi itu membuat jalan pengaspalan jalan di sekitar masjid. Lalu juga umat Katolik kadang-kadang juga memberikan bingkisan lebaran bersama-sama kita kepada masyarakat sekitar. Ya itu kira-kira. Dan kita juga selain ada komunitas dari masjid Azhara, kita juga ada komunitas namanya Pak Vincentius dan Venantius di sini ya, Katolik ya Pak. Dan juga di sini kita ada rumah singgah pastor. Jadi pastor-pastor yang akan pergi ke luar negeri itu biasanya transit dulu ya, singgah dulu Pak. Di rumah kita, di rumahnya di Kebon Baru ini, di Gudang Peluru. Sebelum mereka dikirim ke daerah-daerah. Nah itu juga ada, lalu ada bukan kegiatan, tapi ada rumah-rumah, termasuk ada salah satu yang pernah didatangi oleh tim asesmen, ada rumah Hindu. Rumahnya Hindu itu lucunya, bukan lucunya Pak, uniknya itu, maaf uniknya itu di sebelahnya di dekat masjid Pak, seberangan. Lalu ditanya sama tim asesmen, ibu nggak terganggu nih? Ada azan atau ada azan dan segala macam. Ditanya sama tim asesmen, saya udah takut aja nih. Saya senang karena dia gitu, karena saya merasa aman, merasa nyaman, tinggal dekat rumah ibadah yang lain. Jadi Masya Allah. Jadi saya juga merasa tim asesmen belum ngompakin nih Pak. Udah natural berarti itu ya? Belum saya kompakin. Itu kira-kira suasana di RW 03. Jadi kegiatan-kegiatan inilah yang saya tonjolkan, saya rangkum, saya tulis, saya paparkan kepada tim asesmen yang datang berkali-kali, dan juga mulai dari tingkat kecamatan, kita di asesmen, lalu diseleksi menjadi 3 besar di tingkat provinsi dan 1 besar di tingkat provinsi. Masya Allah. Akhirnya dipilih, dan kita bangga sekali karena Pak Wali Kota, Wakil Gubernur ya waktu itu ya, datang ke sini juga melihat dan memberikan penghargaan. Anggota DPRD juga. Jadi istilahnya membuat kita lebih semangat lagi untuk membina kerukunan dan juga ingin menyebarkan apa yang ada di kita untuk dapat diterapkan di tempat yang lain. Kira-kira itu Pak. Masya Allah, mantap Pak, mantap. Tapi kegiatan nanti
Masjid Azhara dan lain-lain. Oke. Dan kegiatan Ramadan mungkin Pak Dodi bisa. Oke, siap. Ya. Baik. Ya. Luar biasa ya para pemirsa ya. Ini vibrasi kerukunan yang sudah begitu beragam tadi disampaikan oleh Pak RW ya, di mana akhirnya bisa memberikan kolaborasi antar umat beragama. Walaupun di sini secara mayoritas memang muslim ya, sehingga akhirnya tadi ya ada kebersamaan dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama. Dan tentunya kegiatan yang ada di RW 03 ini tidak lepas dari campur tangan Bu Lurah yang luar biasa ini ya, dalam rangka membina, mengkoordinasikan, dan tentunya juga melakukan supervisi. Nah, kita akan dengarkan nih penjelasan Bu Lurah yang luar biasa, karena kita kenal ya Kebon Baru ini penuh dengan prestasi ya. Dan diantaranya adalah bagaimana menampilkan sebuah pola kampung kerukunan. Baik, kepada Ibu Lurah, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mariana. Pada Agustus 2021, saya telah dilantik bersama yang lainnya menjadi Lurah Kebon Baru. Masya Allah. Saya sangat bangga tinggal atau memimpin di Kelurahan Kebon Baru ini. Kenapa? Karena begitu saya dilantik, selesai seminggu setelah itu, saya diikut sertakan Kelurahan Kebon Baru, terutama Karang Tarunanya itu diikut sertakan di dalam lomba Karang Taruna. Ya, tingkat Jakarta Selatan juara 1 dan alhamdulillah tingkat provinsi juga juara 1. Ini tentunya berkat semua dukungan aparat seluruhnya ya. Tantangan yang luar biasa buat saya, bagaimana caranya untuk mendedikasikan para pemuda terutama yang termasuk dalam Karang Taruna itu, bagaimana cara pembinaan, mengkoordinir, memberikan inovasi-inovasi terhadap para Karang Taruna sehingga mereka bisa maju ke depan ya di tengah-tengah warga masyarakat, dan akhirnya itu bisa sampai ke tingkat provinsi DKI Jakarta, tentunya dengan mengutamakan NGH, New Garden Hydro, itu yang pertama Pak. Jadi memanfaatkan lahan kosong itu dimanfaatkan untuk membudidayakan tanaman-tanaman seperti pocoi, kangkung dan lain sebagainya. Hidroponik ya. Sehingga itu bisa dimarketkan ke market terbaik, yaitu misalnya di Galael, lalu di Transmart TB Simatupang dan lain sebagainya. Ini sudah ke sana, alhamdulillah. Nah, berikutnya lagi saya ditantang lagi nih untuk lomba kampung kerukunan. Ya. Oleh Pak Camat diamanatkan untuk Kelurahan Kebon Baru. Kami mulai dari tingkat kelurahan dulu. Mana RW yang paling baik ya, kami asesmen dulu, dan kami pertamanya sekali itu mengundang para ketua RW untuk bagaimana kira-kira ini tujuannya apa ini kampung kerukunan ini, kita sosialisasikan, kita jabarkan bagaimana sih bentuk program kampung kerukunan ini. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang juga di kelurahan, akhirnya kami mengunjuk RW 3 sebagai perwakilan dari Kelurahan Kebon Baru untuk tampil di tingkat kecamatan. Akhirnya dari tingkat kecamatan melakukan asesmen untuk RW 3 khususnya. Dan sekecamatan Tebet ya, alhamdulillah Kelurahan Kebon Baru mendapatkan urutan pertama ini Pak. Jadi memang progresnya seperti itu, dari tingkat kecamatan dilombakan untuk sekecamatan Tebet, dan akhirnya ditunjuk Kelurahan Kebon Baru mewakili itu adalah RW 3. Melalui proses yang cukup panjang ya, dari 5 asesmen mulai dari kecamatan sampai tingkat kota 2 kali, tingkat provinsi 2 kali, akhirnya Kelurahan Kebon Baru melalui RW 3-nya alhamdulillah dinobatkan sebagai kampung kerukunan tingkat provinsi DKI Jakarta bersama dengan 5 wilayah kota lainnya se-DKI Jakarta, alhamdulillah. Tentunya progres ini tidaklah gampang. Artinya kita berupaya bagaimana supaya inovasi-inovasi yang ada di Kebon Baru ini bisa ditampilkan, terutama masalah kerukunannya. Di Kelurahan Kebon Baru ada 6 agama tadi yang disampaikan oleh Pak RW. Ya, ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Di mana uniknya di RW 3 ini yang tadi disampaikan bahwa di antara mereka yang hidup secara berdampingan itu tidak pernah ada
permasalahan-permasalahan kaitannya dengan keagamaan. Satu sama lain saling menghargai, satu sama lain saling menghormati. Bagaimana satu agama merayakan kegiatan keagamaannya diikuti atau dihadiri oleh agama lain, itu terbukti. Ya, oleh karena itu kami mengapresiasi kegiatan kampung kerukunan ini. Mudah-mudahan bisa diketok tularkan, bukan hanya di Kebon Baru ini saja, tapi bisa diketok tularkan kepada kelurahan-kelurahan lain, sehingga permasalahan-permasalahan terkecil di bawah ini dengan kebersamaan, kekompakan, keterpaduan, kerukunan ini bisa kita guide semuanya, dan insya Allah dengan keterpaduan ini antara seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kebon Baru ini bisa saling kompak, saling mendukung, saling bersama, saling rukun. Itu yang paling penting. Saya kira itu, Pak. Luar biasa, Bu Lurah, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ini suatu gambaran yang menurut saya sangat unik dan menarik ya, yang secara aplikasi ini akan bisa di copy paste ya di beberapa tempat ya, dengan tadi pola yang telah diberikan oleh Bu Lurah dalam rangka pembinaan dari tingkat RW, dari tingkat RT, RW, dan kemudian dia menjadi suatu yang ini yang unik ya, sehingga akhirnya kelurahan RW, kelurahan Kebon Baru ini bisa menjadi kampung kerukunan terbaik ya di tingkat provinsi. Dan tentunya juga dari kegiatan pembentukan kampung kerukunan ini, kita juga akan mendapatkan satu kontribusi yang baik ya, terutama keberadaan rumah ibadah. Dan dalam hal ini di Kebon Baru di RW 03 ya, kita memiliki rumah ibadah Masjid Az-Zahra. Ini kelihatannya fenomenal juga ya nama ini ya. Dan tentunya kalau para pemirsa kenal atau dengar gudang peluru ya. Kalau tidak salah itu gudang pelurunya ada di bawah masjid itu ya. Nanti kita akan dengarkan juga nih cerita dari Pak Rudi ya. Pak Dodi. Bagaimana pola pembinaan masjid ini bersama dengan masyarakat sekitar, dan kenapa ada gudang pelurunya gitu. Nanti kita dengar dari Pak Dodi ya. Kepada Pak Dodi kami persilakan, Pak Dodi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Irzan, saya Ketua DKM Masjid Az-Zahra. Saya sampaikan bahwa Masjid Az-Zahra didirikan sejak tahun 1983, diresmikan oleh Bapak Gubernur waktu dulu, Bapak R. Suprapto. Dalam pembangunannya itu hingga diresmikan, pembangunan itu selain dibangun oleh warga masyarakat Gudang Peluru yang Muslim, juga dibantu oleh masyarakat warga non-Muslim. Jadi pembangunan itu, masjid itu berdiri dekat bantuan juga dari teman-teman saudara-saudara kita yang non-Muslim yang ada di warga di RW 03. Masjid Az-Zahra ini berdiri di atas tanah wakaf, dan di bawahnya memang ada gudang peluru. Jadi yang benar-benar namanya gudang peluru itu adanya di bawah masjid. Jadi masjid itu berdiri di atas bunker, di atas bunker, karena tidak bisa di strukturnya nggak bisa diberi gitu berdiri. Nah, sejak 1983 hingga sekarang, alhamdulillah Masjid Az-Zahra sudah berjalan dengan baik, sudah bisa bersama-sama dengan warga non-Muslim lainnya, kita berkolaborasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat Gudang Peluru dalam kegiatan peribadatan dan keagamaan yang lain. Pada bulan Ramadan ini kami seperti tahun-tahun sebelumnya, kita mengadakan kegiatan buka puasa untuk membagikan kepada orang-orang yang musafir yang akan datang atau warga Muslim yang ingin berbuka puasa di masjid. Kami juga menerima bantuan dari teman-teman kita non-Muslim, bahwa juga ada, mohon maaf saya sedikit flashback, ada pura di sekitar masjid, sekitar kira-kira 20 meter dari masjid ada berdiri pura dari saudara kita dari agama Hindu Bali. Dan alhamdulillah setiap bulan puasa, dan bulan puasa kali ini tiap sore mengirimkan makanan untuk berbuka puasa. Alhamdulillah. Kemudian juga kami memberikan santunan di bulan puasa ini, dan memberikan santunan dan kepada petugas-petugas keamanan di RW 3 dan masyarakat-masyarakat yang di sekitar Gudang Peluru yang memang layak mendapat bantuan.
Dan semua itu kami galang dari warga, dari jamaah Masjid Azhar dengan bantuan teman-teman dari komunitas non-muslim. Dan kami juga membantu saudara-saudara kita yang non-muslim bila ada musibah kematian. Artinya kami teman warga muslim juga akan membantu mendirikan tenda, mendirikan tenda, memberikan kursi, memberikan membantuan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perkabungan tersebut. Alhamdulillah Masjid Azhar sejak diberi sampai sekarang sudah kita sudah hampir mendapatkan, kita sedang menargetkan untuk dapat ISO, Pak. ISO gitu, sedang ISO masjid ya sedang berproses. Insya Allah mungkin tahun ini atau tahun depan kita sudah dapat sertifikat ISO. Alhamdulillah, amin. Ya, mungkin itu yang ingin sementara saya sampaikan. Mungkin ada yang mungkin bisa ditanya ke kami mungkin akan menjawab sebisanya. Terima kasih Pak Dodi ya. Kalau tidak salah juga di Masjid Azhar ada ada pusat tahfiz ya kalau tidak salah ya. Rumah tahfiz ya. Jadi di sebuah masjid di tengah kota ada rumah tahfiznya nih. Baik. Ini saya pikir mungkin bisa sedikit sampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah punya rumah tahfiz sendiri dan kita punya rumah sendiri di Jalan M. Kita sedang bangun dan sekarang proses pembangunannya sudah 95%. Dan itu pun pembangunannya juga mendapat support dan dukungan dari teman-teman saudara-saudara kita yang non-muslim. Alhamdulillah, terima kasih semua warga Padang Puru. Termasuk Pak Dodi yang warga sekitar non-muslim juga suka suplai makanan kepada anak-anak. Baik, betul Pak. Jadi pada akhir biasanya mendekati Syawal, Idul Fitri, teman-teman kita dari komunitas non-muslim biasanya memberikan bingkisan kepada anak-anak santri seperti baju atau sepatu, dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan support dari teman-teman saudara-saudara kami yang dari non-muslim. Demikian pula teman-teman kita dari Konghucu, yaitu juga mereka memberikan bingkisan kepada kami gitu. Rumah Tahfiz Azhar sini sudah tahun ini angkatan ke-8. Jadi sudah 7 angkatan sudah lulus gitu ya. Sudah 7 lulus. 7 dan hafal Quran. 7 Quran. Ya, sudah 7 angkatan, 8 angkatan, dan rumah tahfiz ini boarding jadi di asrama. Di asrama. Berbayar itu, Pak? Tidak berbayar. Tidak berbayar. Subhanallah. Hampir 2 tahun ya kalau nggak salah mereka di situ ya, mondok ya. Iya, kita targetnya 2 tahun dari sejak anak itu masuk bisa hafal Quran. Ya. Untuk sejak 2 tahun ini kita memprioritaskan untuk anak-anak Indonesia bagian timur untuk bisa masuk ke rumah tahfiz. Ya, kita lebih prioritaskan anak-anak Indonesia bagian timur karena udah 2 tahun ini kita sudah meluluskan sekitar 8 atau 9 anak hafiz Quran dari Indonesia bagian timur. Masya Allah. Dan sekarang sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Pulang kampung ya. Jadi mengabdi lagi buat daerahnya masing-masing. Ya. Mungkin berkaitan selain rumah tahfiz, kita juga punya taman pendidikan Al-Quran yang dilaksanakan setiap hari ya, dari hari Senin sampai Jumat. Dan itu juga dari masyarakat sekitar di lingkungan RW 3 dan sekitarnya. Baik, ini luar biasa ya, ini tambahan yang disampaikan oleh Pak Dodi ya. Dan yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Dodi, oleh Bu Lurah dan Pak RW. Jadi suasana kerukunan yang menjadi parameter penilaian kemarin nanti akan disampaikan oleh Pak John ya. Yang kami ketahui itu paling tidak ada 2 ya. Tadi sudah kita dapat dari penggambaran yang disampaikan oleh Bu Lurah, Pak RW dan Pak Dodi. Yang pertama masalah kerukunan ya. Kerukunan kan nanti ada elemen bagaimana toleransi, Pak ya. Bagaimana kerjasama, saling menghormati, dan toleransinya juga diartikan dalam arti yang realistis ya. Jadi melakukan saling tolong menolong, tapi tidak masuk dalam pola ibadah masing-masing ya. Jadi memisahkan itu ya. Sehingga akhirnya toleransi itu betul-betul terjaga dengan baik ya. Walaupun berbeda keyakinan, tapi secara kebersamaan itu tetap dijaga dengan baik. Jadi pola kerukunan ini tadi sangat kuat banget vibrasinya ya. Dan yang kedua tadi ketika disampaikan masalah keberagaman ya. Jadi keberagaman ini kalau kita lihat dalam parameter yang diberikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat provinsi,
keberagaman ini ada tadi yang sudah disampaikan, hadirnya semua elemen keagamaan yang ada di RW 03 ya. Ada Islam sebagai agama mayoritas, ada Kristen Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, kemudian ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha juga ini. Jadi dalam suasana keberagaman ini kerukunannya masih bukan masih ya, bahkan kuat gitu ya, berkembang dengan pola kehidupan yang ada di masyarakat RW 03. Dan kita akan dengarkan penjelasan dari tim asesor Forum Kerukunan Umat Beragama Jakarta Selatan yang diwakili oleh Bapak John Heri Pandia. Kebetulan beliau dari Persekutuan Gereja Indonesia Jakarta ya. Ini sangat unik ya. Nanti Pak John akan menyampaikan pola asesmen yang diberikan oleh tim FKUB Jakarta Selatan. Kepada Pak John kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rahadi. Salam sejahtera bagi kita. Jadi sebagai tim asesor, saya jadi tim asesor karena pengurus FKUB Jakarta Selatan. Dan gawe-nya adalah gawe dari FKUB Provinsi DKI untuk Kampung Kerukunan ini. Jadi sebagai tim asesor, saya sedikitnya 3 kali secara dalam konteks penilaian hadir di daerah ini. Ketika di tingkat kecamatan, tingkat sejak awal ya Pak John. Jakarta Selatan kota, yang terakhir tingkat provinsi. Karena sebagai tim asesor yang selalu mendampingi penilaian itu ya. Luar biasa. Artinya apa yang mau disampaikan? Dengan kehadiran di sini saya sedikit baiknya bisa melihat realita-realita dan apa yang disampaikan baik oleh Pak Dodi, Bu Lurah maupun Pak RW Pak Hadianto. Benar apa yang dikatakan. Nah, kemudian apa menjadi penilaian yang jadi masukan untuk penilaian kami sampaikan ketika itu di FKUB? Ada sesuatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh tanda petik kontestan daerah lain ketika dari itu. 10 ya. Karena kita pilih ketika itu, ini sedikit informasi, mulai dari 10 tingkat kelurahan, 10 tingkat kecamatan, 10 tingkat Jakarta Kota, itu yang ditapis, disaring, betul. akhirnya tinggal 3 ketika itu di Jakarta Selatan ya. Yang ketiga ini saya masuk semua, saya lihat, saya bandingkan baik pemerintahannya, kelurahannya, maupun RW di sana. Jadi apa tadi kekuatannya itu? Yalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hedianto, Pak RW kita ini. Luar biasa Pak Di RW sini kita. ada banyak paguyuban. Tadi disebutkan ada paguyuban senam pagi, ada yang sepeda, bahkan kebersihan, macam-macam. Paling banyak, kalau saya nggak salah catat, ada sekitar 15 paguyuban Pak Hedianto di sini ya. Nah, artinya apa ini paguyuban? Paguyuban ini adalah wadah bertemu, berkomunikasi, bersilaturahmi warga yang ada di sini, tanpa memandang suku, latar belakang agama. Jadi di sini ada nilai-nilai kesetaraan untuk bekerja sama di dalam paguyuban yang ada, sehingga cair. Itu yang saya lihat. Di sini kan warganya memang mulai tinggal sini tahun 70-an ya Pak Hedianto ya. Kompleks Guru adanya sejak tahun 1972. 70-an ya. Nah, dari sini ada yang lahir anggota DPRD, ada yang keluarga anaknya jadi menteri, macam-macam nih. Sekarang aja ada yang militer, ada yang Polri yang berhasil mengkader pensiunan tinggal di sini. Ya. Nah, ini menurut saya ini salah satu pendorong semangat supaya mereka ini bisa terhimpun, dan lebih hebatnya saya pikir nggak berlebihan, tapi saya lihat dari fakta dan realita ketua RW-nya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau Pak Hedianto ketika di asesmen di kantor kecamatan, saya hanya bertanya kepada Bapak ketika itu dari 10 kontestan itu Pak ya. Selainnya saya pikir biasa, tapi tidak dikondisikan ya, natural aja ya. Saya tanya ketika itu, karena ada sesuatu yang unik. Dan itu memang dalam operasional berikutnya tergambar. Nah, jadi kekuatannya kerjasama
kesetaraan dari paguyuban yang ada tadi ini. Komunitas. Dan kemudian 3 kali saya hadir di sini, saya lihat dengan mata kepala sendiri nih. Itu warga itu luar biasa untuk berpartisipasi, berkontribusi. Termasuk ketika kita sebelum acara, rumah-rumah terbuka lebar, silahkan di sini tempat singgah. Bahkan kita kasih makan lebih mewah dari restoran tuh Pak Dodi ya, Bu Lurah ya. Nah, itu yang luar biasa kan? Ya, saya nggak tahu nanti dikonfirmasi. Bu Lurah ya, pembiayaan untuk mempersiapkan perlombaan ini kan nggak ada, saya pikir dari pemerintah. Kalaupun ada, kecil lah ya. Saya dapat pastikan kalau bukan dari warga-warga yang mendukung, nggak akan mungkin RW bisa membiayai yang relatif tidak kecil lah ya. Ini kan menunjukkan kebersamaan, semangat. Jadi itulah keyakinan saya kenapa panitia tingkat provinsi yaitu FKUB ada timnya berketetapan hati memilih dan menetapkan RW 03 yang ditingkatkan menjadi kota sebagai kota kerukunan terbaik di tingkat provinsi. Kampung Kerukunan menuju kota kerukunan ya. Nah, sedikit ya. Ada 3 kontestan di Jakarta Selatan yang kita kunjungi. Benar, memang lurahnya istimewa. Tapi Ibu Lurah ini mohon maaf, saya harus berkata apa adanya. Bu Lurah Mariana ini memang paling hebat. Masya Allah. Dalam arti dia bisa mengkoordinasikan, dia bisa meyakinkan warganya, luar biasa. Ketua RT, sehingga ikut aktif berpartisipasi. Bahkan, ini hal penting juga, ada ormas kan, dari FKDM, satu lagi FPK. Itu juga salah satu komponen warga yang tergabung dalam ormas di bawah Kesbangpol yang ingin mendukung dan ini menjadi satu kekuatan. Dan benerlah dikatakan Bu Lurah tadi ya, atau Pak Dodi, ini bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain, apakah kelurahan atau RW, untuk menjadikan kampung kerukunan khususnya dalam menghadapi pemilu 2024. Kita perlu kerukunan yang kuat, kondusif. Dan satu hal yang menjadi penilaian yang perlu saya sampaikan adalah ada 4 ya Pak Hadi ya sebagai FKW. Pertama, kerukunan itu diukur dari bagaimana warganya saling menghormati satu sama lain. Tadi sudah terbukti di sini ya. Toleransi. Toleransi tadi Pak Dodi itu bagus sekali saya pikir ya. Saya terharu ketika mendengar cerita ketika ada warga Kemalangan tanpa melihat apapun agama sukunya, itu masjid dengan peralatannya langsung hadir di rumah yang bersangkutan. Bahkan kalau dalam Kemalangan jenazah belum tiba di rumah, sudah diberesin itu rumahnya. pengurus masjid, semua warga sudah menyiapkan kursi, keperluan sehingga warga itu yang Kemalangan tidak begitu berat. Yang ketiga yaitu kesetaraan tadi itu. Kesetaraan memberi kesempatan dalam satu paguyuban atau organisasi kepada perwakilan masing-masing suku agama. Jadi situ kita menjadi belajar satu sama lain, menjadi mencair, semakin memahami, oh begini toh kalau agama ini, oh begini toh kalau suku ini misalnya. Sehingga memahami ada toleransi itu. Yang terakhir itu tadi kerjasama. Kerjasama itulah membuat kita semakin bermakna, berarti bagi sesama warga maupun terhadap warga Jakarta Selatan lebih luas dan lebih khusus, lebih umum DKI Jakarta. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan tentang bagaimana luar biasa Pak John, kebun baru ini. Tim asesor ya. Dan perlu diketahui juga tim asesor kemarin yang dibentuk oleh pemerintah kota, yaitu dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, kemudian dari Forum Ketahanan Dini Masyarakat FKDM, kemudian dari Forum Pembaruan Kebangsaan atau FPK, dan ditambah dari tim Kementerian Agama ya. Jadi ada 4 kemarin yang hadir di semua kampung kerukunan yang tadi memberikan asesmen yang disampaikan oleh Pak John ya. Dan para pemirsa sekalian, para kiai, para asatidz, dan para guru sekalian, dan masyarakat sekalian, pemirsa MUI Channel yang berbahagia. Jadi kalau kita lihat nih vibrasinya memang sangat luar biasa ya. Dan perlu para hadirin ketahui di tahun 2021 Jakarta itu mendapatkan award ya terkait dengan kerukunan. Harmony Award. Harmony Award. Baik
pemerintah provinsinya maupun forum-forum ya, forum FKUB-nya Itu ya. dari Kementerian Agama itu, Pak. Kementerian Agama Nasional. Dan ini nyatanya memang ini sangat realistis ya. Tadi vibrasinya sudah diberikan ya. Jadi rupanya vibrasi kerukunan itu memang nyata lahir ketika tadi kita dapatkan informasi dari Pak RW, dari Bu Lurah, dari Pak Dodi juga sebagai tokoh agama yang memastikan bahwa kerukunan itu tampil di kehidupan kita di Jakarta Selatan. Dan kita berharap vibrasi kerukunan ini terus kita bisa jaga, dan nantinya ini insya Allah Pak John ya, kalau tidak salah di bulan Juni, nanti tunggu tanggal mainnya ya, akan ada deklarasi Jakarta Selatan menuju kota kerukunan. Jadi ini kan buah dari pekerjaan para tokoh kita semua ya, dari Pak RW, Bu Lurah, dan para tokoh agama yang nantinya akan kita lakukan bersama menjadi sebuah gerakan ya. Jadi bahwa memang sebetulnya nilai-nilai kerukunan sudah berlangsung sejak lama di Jakarta Selatan, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh di tempat yang lain ya. Dan terakhir, karena waktu kita terbatas ya para pemirsa, kita akan dengarkan dulu mungkin sedikit satu kalimat, dua kalimat dari Pak RW, Bu Lurah, dan Pak Dodi, bagaimana bisa mengcopy paste ya ke tempat ini ya buat para pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Baik, kepada Pak Dodi mungkin, Pak RW, Ya. silakan Pak RW mungkin memberikan. Ya, terima kasih. Jadi ketika saya ingin memulai mempromosikan kerukunan di RW 03 ini, ada 4 hal yang perlu saya perhatikan. Oke, 4 hal ya. Ada 4. Itu pertama kali toleransi. Oke. Yang kedua itu mengenai adanya saling pengertian. Oke. Yang berikutnya adalah kesetaraan. Oke, sekarang. Dan berikutnya adalah kerjasama. Itu yang ada 4 hal itu. Lalu saya jabarkan, saya melihat bahwa toleransi di RW 03 itu indah sekali, Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam misalnya kegiatan Azhara itu bukan saja untuk umat Muslim, tapi juga untuk umat non Muslim. Seperti misalnya khitanan, mereka menerima dari yang lain. Kurban, mereka juga memberikan kepada yang non Muslim. Nah, itu yang yang menyatakan itu adalah toleransi. Dan juga umat Katolik memberikan wingitan Lebaran kepada umat Muslim. Saling berbagi ya. Saling berbagi. Nah, adanya saling pengertian yang di RW 03 ini ternyata saling pengertiannya penuh senyum. Karena apa? Karena kita lihat dalam hal ibadah kita mengadakan Lebaran, sholat Id, mereka semua sangat membantu. Kadang kita melakukan sholat Id di depan rumah mereka, di lapangan depan rumah mereka, dan lain-lain. Mereka merasakan senang-senang saja, dan juga adanya azan, mereka merasa menyenangkan. Tidak terganggu ya. Jadi contoh orang Hindu malah yang dari warga Hindu itu merasa nyaman tinggal sebelah dekat masjid. Mereka merasa nyaman katanya. Terus ada juga kita ada kesetaraan. Kesetaraannya yang saya lihat dalam RW 03 adalah kesetaraan dalam kebersamaan. Kita banyak kepengurusan, ada juga komunitas. Kepengurusan itu bukan kepengurusan RW saja, tapi kita ada kepengurusan seperti bank sampah, kegiatan-kegiatan lain. Itu semuanya bukan saja diwakili oleh muslim, tapi non muslim, malah ketuanya biasanya orang non muslim misalnya gitu kan. Bank sampah juga biasanya ada ketua RT non muslim ya, muslim di situ ya. Betul. Jadi kesetaraan kita itu ke dalam kebersamaannya itu nyata. Jadi itu yang saya lihat dalam kesimpulannya. Lalu kerjasama tanpa pamrih, ya kan? Nah, itu seperti misalnya bank sampah, itu kerjasamanya tuh benar-benar antara warga, bukannya dari saya begini. Kerjasamanya itu selain antar agama, antara suku, tapi yang biasanya namanya orang kecil dan orang kaya itu sama kerjasama. Mengumpulkan sampah. Kumpul semua ya. Sampah. Jadi ada istilahnya kerjasama tanpa pamrih itu. Semuanya kerjakan tanpa pamrih. Ya, kita itu di sini semua beragam. Tapi kita berbaur. Dan kita bersatu. Dan kita bersama-sama bersatu. Kira-kira itu yang ada kita lihat di sini. Baik, terima kasih close statement dari Pak RW, dan sebelum Bu Lurah nanti memberikan close terakhir, kita dengarkan pesan-pesan dari Pak Dodi sebagai pengurus masjid. Mungkin bisa di-share pengalamannya buat pengurus masjid dan rumah ibadah yang lain ya. Kepada Pak Dodi kami persilakan. Ya,
Saya hanya menginginkan bahwa lingkungan RW 03 di mana keberadaan Masjid Az-Zahrah berada membuat masyarakat di RW 03 hidup rukun, tentram, dan damai. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, mungkin bisa menyebar ke masjid-masjid yang lain. Jadi visi masjid memberikan kehidupan kebersamaan dengan rukun dan damai, Pak ya. Luar biasa nih buat Masjid Az-Zahrah dengan penuh keberkahan ya. Tadi melahirkan banyak para hafiz Quran ya. Sementara kolaborasi kehidupan di masyarakat juga luar biasa nih. Dan terakhir kita dengarkan closing statement dari Bu Lurah yang luar biasa ini. Kepada Bu Lurah kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya, tentunya masalah kerukunan ini timbul dari diri sendiri dulu, Ketika sudah ada keinginan untuk kita saling rukun, tentunya ini akan berpotensi kepada yang lainnya. Sehingga ketika itu maju sampai dengan di tingkat RW, misalnya di tingkat RW, kalau keinginan kita dari diri kita sendiri ini sudah tertanam untuk kerukunan, kebersamaan, insya Allah itu akan menyebar sampai dengan kemana-mana. Nah, ini akan dibuktikan dari bagaimana caranya kita menanamkan sikap dini kita atau sikap kepedulian kita, sikap kerukunan kita, sikap kebersamaan kita, kegotongan royongan kita dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, lingkungan, dan yang lebih utama lagi adalah menciptakan kerukunan di tengah-tengah warga masyarakat yang plural ini. Itu menjadi satu barometer utama dalam rangka meningkatkan lebih baik lagi ukhuwah kebersamaan, ukhuwah kegotong royongan, ukhuwah toleransi, ukhuwah kerukunan di antara satu dan lain sehingga tercipta kerukunan di antara sesama. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Masya Allah Bu Lurah ya, luar biasa ini closing statementnya ya untuk kita bisa laksanakan bersama-sama ya. Dan para pemirsa yang berbahagia, MUI Channel di manapun Anda berada, waktunya sudah cukup panjang ya, dan mudah-mudahan memberikan nuansa yang baik buat kita semuanya. Satu fenomena kebersamaan, kerukunan, dan kehidupan kebersamaan di masyarakat, terutama di Jakarta Selatan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih para narasumber kita, Pak John, Pak RW, Pak Edi, Bu Lurah yang luar biasa, dan tentunya Pak Dodi yang setiap harinya menjaga masjid kita ya, menjadi pelayan masjid, kemudian menjadi takmir dan memberikan manfaat yang baik buat masyarakat. Terima kasih sekali ya semuanya, menjadi amal soleh buat kita semua. Dan dari kami cukup demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan puasa kita berkah ya. Kita menjelang berbuka ya, mudah-mudahan lancar semuanya dan kita disampaikan pada nanti di akhir Ramadan dan mendapatkan Idul Fitri yang fitri insya Allah. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan Jakarta Selatan. Salam kerukunan ya. Salam kerukunan ya. Ya, terima kasih.